Halo adik-adik, selamat pagi. Kali ini kita akan lanjutkan ya untuk pembahasan soal kompetisi Sains Nasional 2020 mata pelajaran matematika tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Kita mulai dengan nomor kemarin kita sudah belajar sampai nomor berapa ya? 11 ya. Kita lanjutkan nanti ke nomor 12 sampai nomor 17. Nanti kita bagi periodenya menjadi 3 video karena ini nanti penjelasannya agak panjang nih adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Diberikan 4 bilangan positif A, B, C, D yang memenuhi A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Diketahui pula bahwa 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D itu sama dengan 1. Maka banyaknya pasangan bilangan A, B, C, D yang memenuhi permasalahan di atas adalah A 1, B 4, C 6, D 9. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal ini, kamu perlu tahu nilai A, nilai B, nilai C, nilai D apa saja yang bisa memenuhi. Artinya kita harus memikirkan tentang batas bilangan yang mungkin untuk dijadikan sebagai pengganti A, B, C, D itu. Oke, kita mulai belajar untuk batas A. Nah, ini tadi diketahui bahwa A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D ya. Ini yang kedua, 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D sama dengan 1. Nah, posisi 1/A itu adalah nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Jadi 1/A itu paling besar. Karena paling besar maka kita buatnya seperti ini saja. Jadi kalau 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D itu 1, maka kalau 1/A tambah 1/A tambah 1/A tambah 1/A itu pasti lebih dari 1. Kenapa? Karena 1/A itu lebih besar daripada 1/B, lebih besar daripada 1/C, lebih besar daripada 1/D. Oke, lanjut. Berarti 4/A itu lebih besar dari 1, ya kan? Maka A per 4 kalau kita balik berarti kurang dari 1 kan gitu. Berarti A-nya itu kurang dari 4. Oh, ternyata batasnya A itu hanya kurang dari 4. Oke. Sekarang kita lihat batas bawahnya. Kita kan tahu bahwa 1/A itu pasti kan kurang dari 1, ya kan? Karena 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D itu 1. Berarti kalau 1/A saja pasti kurang dari 1. Maka A1 itu lebih dari 1, A-nya lebih dari 1. Maka A itu batasnya, kita akan ujinya. A itu yang memenuhi hanya angka 2, 3, dan 4. Selain itu tidak bisa. Nah, sekarang kita akan uji B. Nah, nanti caranya menguji B itu ya kita masukkan kalau A-nya 2, B-nya berapa, berapa semua. Kalau A-nya 3, B-nya berapa semua. Kalau A-nya 4, berapa semua. Ini nanti kalian teruskan sendiri ya. Yang jelas kita kasihkan. Kalau misalkan A-nya tadi kita ambil 2. Nanti kalian lanjutkan sendiri di rumah untuk B-nya 3, A-nya 3, A-nya 4 dilanjutkan sendiri. Kalau kita bahas di sini semua nanti jadi lama sekali. Ketika A-nya 2 maka kan tulisannya menjadi begini untuk persamaannya. Oke. Ya kan? Nah, kita pindahkan ruas maka kita dapati 1/B tambah 1/C tambah 1/D sama dengan setengah. Setengah dari mana? 1 dikurangi setengah, yang setengah sebelah kiri pindah ruas ke kanan. Jadi 1 dikurangi setengah nilainya setengah. Oke. Caranya sama untuk mencari batas B. Kita cari batas atasnya. Nah, 1/B tambah 1/B tambah 1/B kan lebih dari setengah otomatis kan. Jadi 3/B itu lebih dari setengah. Maka B/3 itu kurang dari setengah, maka B-nya kurang dari 6. Ya, sama seperti tadi. Batas bawah juga caranya sama dengan tadi, maka nilai yang memenuhi adalah 3, 4, 5. Itu jika ketentuannya jika kita ambil A-nya 2, maka B-nya yang bisa memenuhi hanya 3, 4, 5. Ya diuji lagi semua nanti. A-nya 2, B-nya 3, C-nya berapa semua. A-nya 2, B-nya 4, C-nya berapa semua. A-nya 2, B-nya 5, C-nya berapa semua. Nah, ini untuk C. Nah, kita tadi ambil salah satu saja. Kalau A-nya 2, B-nya 3, kita ambil yang 3 ya. Maka jadi seperti ini.
setengah tambah sepertiga tambah seperc tambah seperti sama dengan 1. Mencari batas atas seperti tadi. Jadi seperti ini 1/c tambah 1/d itu sama dengan 1/6. Maka 1/c tambah 1/c itu pasti lebih dari 1/6. Maka 2/c lebih dari 1/6. C/2 lebih besar daripada 6/1. Berarti C-nya kurang dari 12. Ya, sama seperti tadi ya. Batas bawah juga sama caranya. 1/C itu kurang dari 1/6, maka C-nya lebih dari 6 gitu aja. Sama seperti tadi, maka C yang memenuhi adalah 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu. D-nya bagaimana? D kan tidak perlu batas, D hanya kalau A, B, C diketahui, maka D-nya tinggal dihitung. Nah, kita tinggal susun. Tadi dimulai dari A2, B-nya kita mulai dari angka 3, C-nya yang memenuhi C7, C-nya 8, C-nya 9, C-nya 10, C-nya 11. Sebentar ya. Oke, C-nya tadi sampai 11 ya. Kalau C-nya sampai 11 ya. Nah, terus kemudian A-nya 2, B-nya 3, C-nya 7, D-nya ketemunya berapa saja ini? Nah, D-nya temunya ternyata 42. Silakan diuji. D-nya 42, yang kedua kalau A-nya 2, B-nya 3, C-nya 8, D-nya ternyata 24. Ini ketemu 18, kalau C-nya 9. Kalau C-nya 10, 15. Kalau 11 ternyata 56/5. Jadi yang terakhir ini kan bukan bilangan bulat, berarti nanti tidak diikutkan. Terus kemudian B-nya kita uji lagi, kalau B-nya 4, A-nya sama dengan 2 ya. C-nya yang memenuhi, C-nya 5, C-nya 6, C-nya 7. Hanya itu yang memenuhi, maka D-nya ketemunya 20, 12, dan 28/3. Sama, pokoknya batas paling bawah pasti nilainya tidak tepat, tidak pas, bukan bilangan bulat ya. Kalian juga harus menguji B-nya 5, karena A-nya 2 itu yang memenuhi, B-nya 3, 4, 5. C-nya 6, D-nya tidak bisa. Kita juga A-nya 3, B-nya tadi juga 3, C-nya berapa saja, D-nya berapa saja. Nanti diuji sendiri di rumah. Nah, kenyataannya yang ada, itu ternyata kalau A-nya itu 2 dan 3, pasti yang bagian 3 ini tidak memenuhi. Misalkan B-nya 3, 4, 5, ketika A-nya 2, dilihat itu ketika A-nya 2, B-nya kan 3, 4, 5 yang memenuhi. Yang 5 pasti tidak memenuhi. Nah, gitu. Ya, coba perhatikan lagi ketika A-nya 2, B-nya 3, C-nya 7. C-nya 7, 8, 9, 10, 11. Pasti yang bagian terakhir itu tidak memenuhi. Nah, seperti ini. Ini tidak memenuhi kan. Yang kedua, A-nya 2, B-nya 4, C-nya 5, 6, 7. 5, 6, 7 itu yang 7-nya pasti juga tidak memenuhi. Nah, B-nya 5, C-nya hanya 6 saja, pasti tidak memenuhi. Pokoknya dikurangi 1. Itu intinya seperti itu. Ini tidak saya buat semuanya, hanya 3 tadi kan sudah saya katakan bahwa kalau batasnya A itu 2, 3, maka yang 3 pasti tidak memenuhi. Kalau B-nya 3, 4, 5, 5-nya pasti juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal kedua, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 15, 26. 3 bilangan berikutnya adalah, nah coba perhatikan ini. Caranya bagaimana kita cari dengan coba-coba. Nah, kita mulai dari selisihnya saja dulu. Kita mulai dari selisih. Biasanya seperti ini pakainya selisih ya. 1 ke 2 selisih 1, 2 ke 4 selisih 2, 4 ke 8 selisih 4, 8 ke 15 selisih 7, 15 ke 26 selisih 11. 1 ke 2 ini cari lagi selisihnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru membentuk pola. Karena membentuk pola maka kita bisa menyelesaikannya. Ini berarti setelah 4 angkanya 5. Jadi 11 tambah 5, 16. Ini berarti 26 tambah 16, 42. Kita lanjutkan lagi. Nah, 16 menjadi, ini kan berarti 6. Jadi 22, jadi 42 ya ditambah 22, 64. Jadi jawabannya sudah ketemu 42 dan 64. Yang ketiga Pak, yang ketiga tidak usah diuji karena jawabannya pilihan ganda kan. Jadi jawabannya D.
Oke, kita lanjutkan nomor 14. X1 dan X2. Jika X1 dan X2 dengan syarat X1 itu kurang dari X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan X pangkatkan X pangkat X sama dengan X pangkat X dipangkatkan X. Maka tentukan nilai 25X1 kuadrat ditambah 4X2 kuadrat dikurangi 10X1 X2. Pilihan gantinya 1, 4, 64, 21. Oke, kita mulai. Persamaannya adalah X pangkat X. Yang kedua sama dengan X pangkat X dipangkatkan X. Nah, karena bilangan pokoknya yang paling bawah itu sama-sama X, maka kita berlakunya ini kan sama berarti. X pangkat X sama dengan X kuadrat, dan X kali X kuadrat. Nah, ini bilangan pokoknya sama lagi. Maka X-nya nilainya 2. Dan juga pangkat itu berlaku juga untuk nilai 1. Jangan lupa. Nilai 1 juga memenuhi. Maka kita tinggal memasukkan angkanya. Jadi 25 1 kuadrat, yang lebih kecil itu X1 kita masukkan. 1 kuadrat ditambah 4 kali 2 kuadrat dikurangi 10 kali 1 kali 2. Nilainya berapa? 25. 4 kali 2 kuadrat itu 4, jadi 4 kali 4 16, 10 kali 1 kali 2 itu 20. Jadi nilainya 41 dikurangi 20 adalah 21. Jawabannya D. Nomor 15, diketahui 3 bilangan terurut X, Y, Z. Dengan X, Y, Z bilangan bulat positif yang memenuhi 3X tambah Y dikurangi 1, pangkatkan Y tambah Z 729. Tentukan selesainya adalah X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, Xn, Yn, Zn. Maka nilai yang pas untuk X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai Xn ditambahkan Y1, Y2, Y3 sampai Yn, Z1, Z2, Z titik tambah Zn adalah berapa? Pilihan gandanya 17, 18, 24, 29. Oke, kita lihat dulu persamaannya 3X tambah Y dikurangi 1 dipangkatkan Y tambah Z nilainya 729 ya. Jadi 729 itu kita ubah bentuk pangkat dulu. Ini sama-sama bentuk pangkat, ruas kiri pangkat, sebelah kanan juga harus dibuat pangkat. Apa saja yang memenuhi? Coba perhatikan. Ini 3 pangkat 6 kan bisa. Terus kemudian 9 pangkat 3 bisa. 27 pangkat 2 bisa. 729 pangkat 1. Dari mana cara mudah untuk melihat mengubah 729 menjadi 3 pangkat 6, 9 pangkat 3, 27 pangkat 2, 729 pangkat 1. Itu dari mana? Kalian bisa menggunakan pohon faktor untuk membuat perpangkatan seperti ini gitu ya. Kita mulai dari 3 pangkat 6. Jadi 3X tambah Y dikurangi 1 dipangkatkan Y tambah Z itu 3 pangkat 6. Itu artinya apa? Y tambah Z itu kan nilainya 6. Nah, kita bisa ubah Z-nya jadi 6 dikurangi Y. Persamaan kedua berarti 3X tambah Y dikurangi 1 sama dengan 3. Itu artinya 3X tambah Y nilainya kan min 1, negatif 1 pindah ruas jadi plus 1, jadi nilainya 4. Kalau kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan X, nah Y sama dengan 4 dikurangi 3X kan gitu. Kita buat, ini yang kita amati yang ini. Jadi kita bisa ubah patokannya ketika X-nya 1, dilihat itu. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya kan 4 dikurangi 3X. 4 dikurangi 3 kali 1, 3 kali 1 kan 3. Jadi 4 kurangi 3 nilainya Y-nya ketemu 1. Y-nya sudah ketemu 1, Z-nya kan bisa dihitung. Z-nya adalah 6 dikurangi Y, berarti 6 dikurangi 1, nilainya 5. Apakah kita harus menguji X-nya 1 saja? Ketika X-nya 2 bagaimana? Nah, ketika X-nya 2, Y-nya nanti jadi negatif, jadi tidak usah. Gitu ya. Boleh kamu mencoba Y-nya, X-nya ketika kamu tulis 2, Y-nya kan 4 kali 3 dikali 2. 4 dikurangi 6 kan negatif hasilnya. Nah, kita masuk sekarang yang kedua itu kita ubah yang 729 kita ubah menjadi 9 pangkat 3.
Nah, ini yang memenuhi Y tambah Z berarti 3. Artinya apa? Y-nya 3 dikurangi Y. Z-nya sama dengan 3 dikurangi Y. Kemudian 3X tambah Y dikurangi 1 itu 9. Maka akibatnya 3X ditambah Y sama dengan 10. Nah, artinya apa? Y sama dengan 10 dikurangi 3X. Sama seperti tadi. Jadi X-nya kita uji dari angka 1. Boleh. Oke. 1. Ketika X-nya 1, maka Y-nya berapa? 10 dikurangi 3. Berarti 7. Z-nya berapa? Z-nya ternyata 3 dikurangi 7. Negatif 4. Ini tidak memenuhi. X-nya 2. X-nya 3 dan seterusnya gitu ya. Ketika X-nya 4, maka Y-nya tidak bisa. Tidak usah ditulis. Jadi ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Yang hanya ini yang memenuhi. Oke, sekarang berikutnya 729 kita ubah menjadi 27 pangkat 2. Caranya sama. Oke, gitu ya. Caranya sama. Diperoleh Z-nya itu 2 dikurangi Y. X-nya kita ubah ke X saja. 28 dikurangi Y per 3. Kalau diubah ke Y sama dengan boleh Pak? Boleh, nanti ujinya terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa. Yang menjadi patokan Y-nya saja dulu karena kita akan ambil Y-nya sebagai patokan. Ketika Y-nya 1, Y-nya 1, Z-nya berapa? 2 dikurangi 1, 1. Oke. Ketika Y-nya 1, X-nya berapa? 28 dikurangi 1, kan 27 bagi 3, 9. Ketika Y-nya 2, maka nilainya Z berapa? Z-nya berapa berarti? 2 kurangi 2, 0. Oke. X-nya berapa? Berarti 26 dibagi 3. 26 dibagi 3. Jadi tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya pertama. Oke, ini untuk percobaan terakhir. 3X tambah Y kurangi 1 pangkatkan Y tambah Z sama dengan 729. 729 tadi kan yang terakhir 229. 729 dipangkatkan 1. Dengan cara yang sama, diperoleh Z-nya sama dengan 1 dikurangi Y. 3X tambah Y dikurangi 1 sama dengan 729, maka 3X tambah Y 730. Berarti Y-nya berapa? 730 dikurangi 3X. Coba kalian perhatikan yang sisi ini. Karena X, Y, Z itu adalah bilangan positif, bilangan bulat positif, maka Y-nya itu tidak ada yang memenuhi, Z-nya tidak ada yang memenuhi. 1 dikurangi. Kalau 1 dikurangi maka tidak ada yang memenuhi kan. Berarti Z-nya tidak ada yang memenuhi, kita tidak perlu menguji X dan Y. Tidak ada Z yang memenuhi. Oke, kembali ke soal tadi, berarti kita sudah ketemu tabelnya seperti ini tadi. Yang pertama tadi ketemu 115, yang kedua 312, yang ketiga 911. Maka jumlah X-nya kalau dijumlah 13, Y-nya kalau dijumlah 3, Z-nya kalau dijumlah 8. Berarti totalnya berapa? 13 tambah 3 tambah 8, ketemunya 24. Jawabannya adalah C. Lama ya? Oke, ada soal lagi berikutnya nomor 16. Perhatikan gambar. Gambarnya mana nih? Nah, ini kita buat gambarnya dulu ini ya. Diketahui D adalah titik tengah AC. Dilihat itu titik D itu di tengah AC. Kemudian F adalah titik tengah BD. Kemudian DE dan DE itu sejajar BC. Oke. Titik G, titik potong AF dan DE. G itu titik potong AF dan DE, maka perbandingan BC banding DG adalah berapa? Nah, kita perpanjang seperti ini. Ini kasih nama H. Ini tadi G ya. Dikasih nama H itu G. Oke, selanjutnya apa? Kita kan tahu bahwa AD itu kan setengahnya AC, ya kan? AD itu di tengah-tengah, maka ini nilainya sama dengan ini panjangnya gitu ya. Karena sama, maka kita kan perhatikan bahwa AD banding AC itu kan menurut teori kekongruenan GD banding HC kan gitu ya. Lihat segitiga AGD dan AHC itu kan sebangun maka berlaku itu. Ujung tengah, ujung-ujung, pendek, panjang gitu ya. Ujung tengah itu AD,
ujung-ujung AC, pendeknya GD, panjangnya HC. Karena AD banding AC tadi adalah D-nya di tengah, maka AD-nya kan dapat 1, AC-nya kan 2 kan gitu ya. Ya. Kemudian GD sama per HC. Jadi GD per HC ketemu 1/2. Kalau digambar berarti ini misalkan X, GD-nya X, maka HC-nya apa? 2X. Kemudian kita punya lagi, lihat segitiga FDG. Lihat segitiga FDG. FDG dan BHF. Di situ diketahui bahwa FD itu kan BF. Kenapa begitu? Karena terletak di tengah-tengah titik F-nya. Maka sama. Panjangnya sama. Kemudian sudut GFD sama dengan sudut BFH. Oke, kenapa? Karena bertolak belakang gitu kan ya. Yang ketiga FDG sama dengan FBH. Kenapa sama? Karena itu adalah dalam berseberangan, nilainya sama. Maka disimpulkan bahwa FDG itu kan kongruen dengan BHF. Dengan syaratnya adalah sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Oke. Akibatnya apa? GD itu nilainya sama dengan BH. Kalau digambar berarti nilainya ini sama dengan X. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa jawab. BD banding DG, BC banding DG, BC-nya adalah X tambah 2X itu nilainya 3X, DG-nya adalah X. Nah, berarti 3X banding X nilainya 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 17. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, maka banyaknya kemungkinan bilangan tersebut adalah. Nah, kita punya bilangan angka atau digit itu kan 0 sampai 9. Ada 10. Ada 10 angka kan berarti. Nah, karena di situ ada bilangan 6 digit, maka kita buat kotak 6 seperti ini. Nah, digit pertama dan digit terakhir nanti sama. Coba kita lihat. Digit pertama itu tidak mungkin angka 0. Tidak ada bilangan di depannya itu paling depan atau bilangan pertama, bilangan angka pertama. Angka pertama dari bilangan itu nilai 0 kan tidak ada. Maka yang berlaku adalah 1 sampai 9. Ada 9 bilangan. Nah, sekarang lihat yang terakhir. Yang terakhir kan sama dengan yang depan, maka hanya satu cara, yaitu sama dengan yang di depan sendiri. Sama dengan digit paling pertama, digit pertama, sama dengan digit pertama. Jadi caranya hanya satu cara, yaitu sama dengan digit pertama. Oke. Yang kedua, angkanya karena ini tidak disebutkan untuk bilangan tersebut harus berbeda angkanya, maka ini semuanya bisa memenuhi 10 bilangan. 0 sampai 9 kan. Boleh diulang-ulang berarti 10, ini juga 10, ini juga 10 kan. Bebas, ini juga 10. Totalnya berapa? Berarti 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10, yaitu 90.000.